Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan alladzi 'allamal insana al-bayan wa 'allamal insana bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, inayah hidayahnya senantiasa bersemayam dalam diri sanubari kita, sehingga kajian fikih ibadah dari sesi 1, kedua, dan selanjutnya alhamdulillah kita senantiasa mengikutinya dengan cermat. Oleh karena itu bersyukur bahwa pada pertemuan kali ini kita memasuki bagian yang ke-6, masih pada tema bahwa wudu itu mampu mengantisipasi, menghadapi segala macam serangan daripada COVID-19. Di sesi yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang rukun wudhu. Karena rukun wudhu ada 6 yang wajib kita pahami, wajib kita laksanakan tanpa tidak jika tidak kita laksanakan poin-poin daripada rukun wudhu itu, maka wudhu kita tidak sah. Diketahui bahwa rukun artinya wajib. Wajib itu tahapan-tahapan berwudhu yang harus dilaksanakan, ya, urutan-urutannya. Manakala tidak kita laksanakan, maka ini akan berakibat ketidaksahan wudhu itu, tidak benar wudhu itu. Sedangkan sunnah-sunnahnya adalah tambahan-tambahan, lebih baik dikerjakan daripada tidak. Sedangkan rukun itu fardu, wajib kita laksanakan. Oleh karena itu perlu kita ketahui rukunnya dulu yang paling utama, agar kita memahami betul apa kandungan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang tadi kami bacakan pada muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menjalankan sholat, mendirikan sholat, maka pertama-tama yang Anda lakukan adalah faghsilu wujuhakum. Itu membasuh wajah kalian. Wajah. Al-wajah bukan jibhah. Kalau jibhah sini ini jidat. Wajah semuanya. Ada yang namanya al-ain, ya, 2 mata, al-anf, hidung, al-fam, mulut kita, dagu kita, namanya wajah. Wa aydiyakum, dan yang ketiga adalah yang kedua adalah tangan. Tangan kita basuh, ya, ilal marafiq, dari tangan ini, dari jari jemari sampai ke siku, ilal marafiq, seperti itu.
Berikut yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Kemudian basuhlah sebagian kepala kalian. Ada yang cuma 3 kali, ada juga yang langsung ke belakang. Sapu sekali. Yang keempat adalah wa arjulakum. Kaki kalian. Ilal ka'bain, dari ibu jari sampai kepada kedua mata kaki. Jadi bukan dari lutut ke bawah, tapi dari jari-jari ibu jari sampai ke ka'bain, yaitu kedua mata kaki. Ini yang rukunnya. Ini yang rukunnya menurut surat Al-Maidah yang tadi kita bacakan pada muqaddimah. Untuk itu perlu diketahui kira-kira ada berapa rukun wudu itu. Kita lihat di sini ada 6 rukun wudu. Pertama, membaca niat. Tanpa niat tidak sah. Sering diajarkan bahwa kalian harus membaca nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi semata-mata kewajiban ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nawaitu yang pertama dulu. Tanpa niat ini tidak akan dijabah oleh Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala macam amal perbuatan itu adalah bergantung adanya niat atau tidak. Nah, wajib niat harus ada di situ. Kalau memang dikatakan itu ibadah. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia niat untuk berwudu karena Allah, maka dia akan mensucikan wudu itu, ya, fisiknya dan hatinya, batinnya. Niat dulu karena Allah. Dari niat inilah, masya Allah, hati kita akan tenang, ya, wudu kita akan bagus, akan bersih. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Ini urutan-urutannya. Yang kedua adalah membasuh wajah. Setelah kita membasuh, pada saat membasuh wajah inilah baru kita baca niatnya. Jadi setelah kita berniat, kita membasuh wajah kita, ya. Nanti ada doa-doa bagaimana doa membasuh wajah, doa membasuh tangan, kepala, kaki, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, membasuh wajah. Sambil kita baca niatnya, atau niat ketika kita membasuh wajah. Kemudian yang ketiga urutannya adalah membasuh tangan. Tangan dibasuh dari jari jemari tadi kita sampaikan ke sampai ke siku. Kemudian sekalian yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap kepala boleh sebagian, boleh sekaligus ke belakang. Bir usikum, bi artinya sebagian, tidak mesti semuanya. Sebagian kepala kita basuh, kita usap kepala kita. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki. Kaki kita basuh, kita cuci dari ibu jari sampai kepada mata kaki. Jadi jangan dibalik, kita siram dari lutut dulu, tapi siramnya adalah, ya, basuhnya adalah dari jari jemari kaki sampai disapu terus, digosok-gosok sampai kepada tumit, sampai kepada mata kaki. Baru terakhir adalah keenam. Apa maksud keenam? Adalah tertib. Apa itu maksud tertib? Tertib artinya berurut-urutan. Tidak kaki dulu atau tidak kepala dulu, tapi membaca niat, membasuh wajah. Ketiga
adalah membasuh tangan, kemudian 4 mengusap kepala, 5 membasuh kaki, baru tertib. Jadi 1 sampai 5 ini berurut, itu namanya tertib. 1 sampai 5 berurut, itu baru namanya tertib. Terima kasih kalian telah memahami adab berwudu tentang rukun wudu. Pahami betul bahwa setan COVID ini sangat takut kepada mereka-mereka yang bersuci. Takut kepada mereka yang selalu mensucikan diri dengan berwudu. Takut kepada mereka yang senantiasa membersihkan hatinya dari segala bentuk dosa-dosa. Karena itu, perhatikan benar bahwa mereka yang senantiasa kotor hatinya senang dihidapi dengan yang namanya setan COVID ini. Kata Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak berwudu. Kenapa? Suci hati kita, suci batin kita, suci fisik kita, dari tangan kita, wajah kita, kaki, semua suci, dan tidak ada gunanya semua itu, tidak ada manfaatnya. Wala wudu'a liman lam yazkurismallahi alaih. Ya. Akan sia-sia wudu itu manakala tidak menyebut asma Allah. Akan senantiasa kita menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setan itu akan jauh dari mereka-mereka yang selalu zikrullah, selalu menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada wudu anti COVID-19. Ya. Jadi dengan zikir, fazkurun azkurukum, itu menyebut asma Allah. Kalau kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Tadi maksudnya adalah, kalau kau lupa kepadaku, aku pun akan lupa kepada kalian. Maka anakku sekalian, perhatikan, ketika kita sudah bersuci menyebut asma Allah, maka Allah pun membalas zikir-zikir kita. Apalagi dengan hadis Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsanal wudu'a. Nabi bersabda, man tawadda'a lis-salati, barang siapa yang hendak mendirikan salat, fa ahsanal wudu'a, dan dia menertibkan wudunya, memperbaiki wudunya, dari niatnya tertib sampai akhir, paham maknanya, paham kandungannya. Tsumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumin waladatu ummuhu. Maka ia keluar dari segala bentuk dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Di sini dimaksud dengan wudu menggugurkan dosa-dosa kecil. Maka ketika orang-orang yang ingin mendirikan sholat mau ke masjid, sudah sempurna wudunya, bahkan dia wudu dari rumah, maka jangan lagi dikotorin, jangan lagi dicampur dengan sanitizer macam-macam itu, minyak-minyak itu, air-air yang tidak jelas halal haramnya sebuah itu, tinggalkan semua. Yakini bahwa Anda sudah bersuci dan setan COVID-19 akan jauh dari Anda, karena Anda sudah suci lahir dan batin. Suci fisik Anda, hati Anda dari segala bentuk dosa-dosa. Karena setan COVID-19 itu senang jatuh, datang, dan bersemayam di tubuh yang banyak dosa-dosanya, banyak setannya di dalamnya, sehingga dia bergabung sama teman-temannya dan mudah kita
kita dirasuki oleh setan ini. Maka sucikan fikrah Anda, hati Anda, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anda jauh dari godaan iblis itu. Seperti itu manfaat kenapa wudu mampu mencegah serangan setan COVID-19. Ya, sekalian perhatikan bahwa memang sekarang sudah akhir zaman, yang mereka iblis ini sudah luar biasa melancarkan serangannya untuk menghancurkan umat Islam. Targetnya adalah Anda yang selalu sholat, Anda yang selalu mengaji, Anda yang selalu mendakwakan kebajikan, Anda akan dikejar oleh anak buah Dajjal ini. Maka mari selalu kita bersuci, tangan kita, wajah kita, kaki kita, semuanya kemana kita melangkah dengan berwudu yang ahsan, wudu yang sempurna, yang baik, tidak semeraut tapi tertib. Apa yang kita cuci sangat jelas seperti itu. Hati kita pun akan lebih bagus. Ini jadi dalam surat Al-Maidah ayat 6, surah yang kelima itu betul-betul ada 4 yang harus kita cuci, harus kita basuh, ya. Dan rukunnya ada 6 ditambah dengan nawaitu, niat, dan tertib yang terakhir. Ini urutan-urutan. Insyaallah kalau dia berurut, ya, ahsanal wudu'a, berurutan bagus, tertib, mantap niatnya, lillahi ta'ala, ingat, maka setan COVID ini akan menjauh dari diri kita. Insyaallah kita mohon pada Allah, berdoa pada Allah, semoga jauhkan nih dari serangan-serangan iblis itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.